Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sore yang cerah ini harusnya bagus nih hasil dari videonya, dari bandingin sama video yang kurang cahaya gitu loh. Cuman ya nggak tahu gitu. Oh ya, di perjalanan kali ini kita akan membahas tentang toxic person atau people atau orang yang toxic. Oh, apalagi ya? Oh iya, langsung aja gitu. Nah, bagaimana orang yang toksik itu? Orang toksik itu tuh orang yang beracun gitu. Tapi yang beracun itu perilaku yang tersemat pada orang tersebut gitu. Nah, kenapa disebut beracun? Karena ketika orang tersebut datang, maka yang akan terjadi pada diri ini tuh satu, dari segi emosi terasa lelah gitu. Maksudnya tuh emosi positif yang ada dalam diri itu tiba-tiba memuai, hilang ketika kedatangan orang yang toxic atau toxic person tersebut gitu. Jadi baru lihat mukanya aja udah aduh bad mood, aduh nggak semangat gitu. Yang kedua tuh takut dengan keberadaan mereka. Kenapa takut? Jadi ya lebih baik menghindar lah, soalnya kalau ketemu tuh kayak yang ogah banget gitulah. Apapun alasannya pokoknya ogah weh. Itu hanya dimiliki oleh orang yang mengalami berada di lingkungan orang yang toksik gitu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, biasanya kita tuh merasa dikendalikan. Jadi ketika tengah bersama dengan si toxic person itu, ruang gerak-gerik tuh merasa terbatas gitu, yang pada akhirnya gerak-gerik tuh dikendalikan oleh mereka gitu. Jadi apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan keinginan mereka. Yang terakhir tuh kita harus berhati-hati agar tidak ketemu dengan orang ini lagi gitu. Tapi kalau udah ketemu ya hati-hati biar nggak emosi gitu. Jadi ya harus pinter-pinter ngendaliin emosi lah. Selanjutnya tuh yang toksik tuh apa gitu loh. Emang perilakunya yang toksik, emang bawaan dari sananya udah toksik, atau hubungan dengan orang tersebut yang toksik gitu. Nah, pertanyaan barusan tuh cuman bisa dijawab oleh penonton channel ini sendiri gitu, bukan oleh saya, karena jawabannya akan beragam gitu. Nah, kita ke yang selanjutnya ya, yaitu mari mengenali jenis-jenis toxic person. Yang pertama adalah perilaku yang suka menginterupsi orang lain yang sedang berbicara gitu. Nah, terus toxic person tuh suka mengunggulkan atau membanggakan dirinya sendiri. Simpelnya sih cuman peduli sama dirinya sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tuh suka mengendalikan orang lain. Maksudnya tuh apapun yang ingin dilakukan oleh orang lain tuh harus sesuai dengan apa yang diinginkannya gitu loh. Jadi ya kerjaan kamu harus sesuai dengan apa perintahku gitu. Pokoknya harus sesuai lah. Beda dikit wah udah siap-siap aja itu. Nah, yang ketiga tuh perilaku yang menganggap apa yang dilakukan oleh orang lain itu salah gitu. Nah, orang jenis ini tuh biasanya suka memandang kehidupan tuh dari sudut pandang yang negatif, atau bisa dibilang orang jenis ini tuh ya perilakunya tuh cemburuan gitu dengan kehidupan orang lain gitu. Oleh karenanya keberhasilan orang lain tuh dilihat dengan pikiran atau prasangka yang negatif gitu. Bahkan orang lain diem aja dijulitin gitu sama orang yang seperti ini tuh gitu, yang tipe ini tuh gitu. Yang keempat tuh mereka yang doyan cari perhatian gitu loh. Caranya tuh ya dengan drama. Ibaratnya gini deh, alurnya mah kebaca ya, soalnya hampir sama lah. Jadi mereka tuh datang untuk curhat, membicarakan permasalahan mereka yang gak ada habisnya terus menerus. Terus kalau dikasih solusi sama orang yang normal atau sama lawan bicaranya, mereka tuh menolak solusi tersebut karena ya bukan solusi yang mereka inginin tuh, cuman perhatian. Terus setelah
menolak solusi itu tuh dia tuh menawarkan gitu, bercerita lagi, yang akhirnya endingnya tuh alhamdulillah ya saya bisa kuat lewati itu semua dan bla 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 bla. Nah kayak gitu tadi tuh, orang yang toksik jenis ini tuh yang doyan nyari perhatian gitu. Oleh karenanya, cara menanggapi orang toksik seperti ini tuh ya tanggapi aja sewajarnya gitu loh. Biar apa? Ya biar nggak berlebihan lagi, atau mungkin biar nggak balik lagi gitu hanya untuk cerita atau ngemis-ngemis perhatian, ketika dikasih solusi malah nyeleneh dan lain sebagainya gitu. Nah yang kelima tuh mereka yang memiliki dua wajah gitu. Nah orang yang seperti ini tuh masuk dalam kategori pembohong. Pembohong jenis ini tuh biasanya mereka yang memiliki informasi yang penting tapi nggak dibagi-bagi ke orang lain gitu. Nah orang seperti ini tuh biasanya nganggap orang lain tuh biasa aja gitu, bahkan lebih rendah dari mereka gitu. Ya contohnya aja, ada informasi tentang bantuan ini tapi informasinya buat sendiri aja, nggak dibagiin ke orang lain gitu, jadi yang dapat biar dirinya sendiri aja gitu. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah mereka yang selalu merasa benar gitu, ya bisa dibilang egois lah. Jadi mereka tuh cenderung menomorsatukan atau mendahulukan urusan pribadi mereka gitu daripada urusan orang lain. Nah orang yang keenam ini tuh lebih seneng banget, jadi suka mengabaikan orang lain gitu. Jadi ya udah, orang lain tuh kayak nggak ada nilainya gitu. Nah yang dilihat dari toxic person itu konsistensi mereka dalam melakukan hal-hal yang 6 tadi. Kalau cuman sekali atau 2 kali mah ya manusiawi lah, alias wajar. Kalau terus-terusan setiap ketemu orang alurnya kayak gitu terus, atau nggak sama orang itu diulang lagi alurnya gitu terus, nah itu baru namanya toxic person gitu. Nah ada lagi nih yang bagus, toxic ini tuh bisa menular gitu ya, karena toxic itu kan berhubungan dengan reaksi seseorang kepada orang lain gitu. Contohnya gini deh, biar nyambung sama pembahasan selanjutnya. Ada seorang pegawai yang lagi dimarahin tuh sama atasannya karena ya hasil pekerjaannya nggak sesuai lah. Nah beres tuh dimarahin kan sama atasannya. Berhubung dia tuh punya pangkat yang sedikit di atas lagi gitu, dia tuh mereaksi omelan atasannya tuh baper gitu, jadi ngerasa sakit hati atau gimana gitu. Dia tuh melimpahkan lagi kepada orang yang di bawahnya gitu, jadi ya terus ngalir gitu, nurun terus. Yang dari dimarahin, marahin orang lain. Coba kalau nanggepinnya, oh biasa itu mah cuman si bos ngasih tahu aja kalau ini kurang benar, udah beres, gak akan berlanjut lagi. Tapi kalau dilanjutin lagi ke bawah ya nular terus gitu, dan seterusnya gitu. Nah biasanya toxic person tuh banyak ditemui di dunia kerja gitu. Nah cara mengenalinya tuh gini deh, cara mengenali toxic person dalam dunia kerja tuh, jadi dia tuh suka menceritakan hal yang tidak benar dari orang yang dibencinya gitu. Udah nggak, ceritanya nggak bener, diceritain lagi ke orang lain, gosip lah gitu. Terus yang kedua, mereka tuh nggak akan pernah peduli gitu orang lain atau rekan kerjanya tuh mau nyaman atau nggak kerja di sini tuh, dia nggak peduli gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tuh kalau nggak salah biasanya suka over pede gitu atau terlalu percaya diri. Ya pede lah, bisa ngelakuin apa aja lah, padahal mah ya nggak tahu juga tuh apakah dia berkompeten dalam hal itu atau tidak. Yang keempat tuh aneh loh, doyan ngeluh dengan pekerjaannya, padahal ya semua orang yang di sana juga kerja gitu, sama-sama banyak, sama-sama pusing, sama-sama ditekan, tapi merasa seolah-olah dirinya tuh paling menderita gitu loh. Itu yang keempat. Yang kelima tuh merasa nggak pernah ngelanggar, padahal dirinya tuh ya pelanggar sejati gitu, tapi karena merasa dirinya nggak pernah melanggar atau pas melanggar dia tuh nggak pernah merasa bersalah, jadi ya bebel aja gitu. Orang kayak gini tuh ya merasa fine aja gitu, padahal ya nggak fine gitu. Itu yang kelima.
Terus yang keenam tuh dia tuh produktif sih, tapi kualitas kerjanya tuh ya nggak standar banget deh. Jadi ya biasa aja gitulah, walaupun produktif tapi ya biasa aja gitu, nggak ada wah-wahnya gitu. Padahal ya toxic person dalam dunia kerja tuh bahaya gitu loh. Udah mah di mana suatu tempat dia bekerja tuh lagi stabil, kemasukan dia bisa jadi bom waktu tuh, sampai nanti tiba-tiba bangkrut, tutup deh tuh tempatnya bekerja gitu. Nah, apa ya? Oh ya, cara menghadapi toxic person dalam dunia kerja tuh bisa dengan cara tahan diri, karena orang toxic dalam dunia kerja tuh doyan memancing emosi, makanya harus pinter-pinter nahan diri gitu. Yang kedua tuh nggak usah capek-capek membuktikan kesalahan mereka kok, karena kesalahan mereka itu banyak. Yang ketiga tuh abaikan aja gitu, kalau disapa ya jawab seperlunya, nggak usah diperpanjang lebar gitu. Terus habis itu ya udah abain aja biar nggak ngeganggu produktivitas ketika bekerja gitu loh. Itu menghadapi toxic person dalam dunia kerja ya. Sekarang menghadapi toxic person yang berkeliaran di mana-mana atau yang yang berada di sekitar deh. Cara menghadapinya itu satu, tanyakan dulu nih pada diri sendiri, kok bisa ya aku ini masuk dalam ranah atau lingkungan atau lingkaran toksik gitu? Kenapa ya? Nah, itu jawab sendiri oleh kalian semua, karena kalian memiliki jawaban yang unik masing-masing dari kalian. Terus kalau mau nolong orang tuh sebaiknya ya sewajarnya aja lah. Terus jangan terlalu terbuka juga gitu, maksudnya tuh jadi setiap si toxic person bikin kesalahan tuh kita tuh selalu memaafkan gitu. Ya nggak apa-apa deh, tapi diulangi lagi terus aja kayak gitu. Padahal nanti di situ bisa bikin nggak nyaman gitu dari buat kitanya gitu yang berada di lingkungan mereka. Yang kedua tuh bisa dengan cara membatasi diri gitu. Jadi kita tuh membatasi diri dari dari mereka gitu. Jangan jangan terlalu bergaul biar nggak stres atau tertekan gitu. Terus kita tuh harus fokus dengan tujuan kita gitu. Ya udah fokus aja gitu, abaikan aja mereka gitu. Yang ketiga tuh kalau mau mengutarakan unek-unek bagus nih, tapi usahakan dengan bahasa yang tidak menyinggung mereka gitu loh. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah mereka itu kan doyan mancing emosi. Oleh karenanya jangan mudah terpancing emosi gitu loh. Jadi harus bisa menahan semaksimal mungkin. Kita tuh harus tenang, slow, dan selalu berpikir rasional gitu. Dan yang terakhir adalah boleh maafin mereka, boleh, tapi jangan sungkan-sungkan gitu untuk memasukkan mereka dalam list orang yang tidak bisa dipercayai gitu loh. Jadi ya gimana ya bahasanya ya, kita memaafkan mereka, tapi kita tuh harus jadi peringatan diri sendiri gitu kalau orang itu tuh berbahaya gitu loh buat diri ini tuh. Bukan berarti buat orang lain gak berbahaya ya, biasa jadi kan dia tuh toksiknya sama kita doang tapi sama orang lain enggak. Jadi jangan sampai kita malah ikut-ikutan toksik, nyebarin perilaku mereka yang sebenarnya enggak terjadi pada orang lain gitu loh. Ya mungkin itu aja buat perjalanan kali ini. Semoga lancar jaya dan bagus banget nih pemandangannya. Ya semoga aja hasilnya bagus. BTW ini pakai 2 kamera sih. Yang satu di helm, yang satu di stang. Gak tahu nih hasilnya yang di stang gimana, bakalan bagus juga atau enggak. Oke, sekian dari saya. Selama kecepatan gak ya? Ya gak tahu lah. Pokoknya ya enjoy banget soalnya. Kalau udah fokus ngomong di motor ya udah suka blank, nggak fokus lagi ngomenin yang di sekitar gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.